warahmatullah. Ahlan wa sahlan wa marhaban kepada yang terhormat guru kami Bapak Kiai Haji Nur Anwar Amin MA. Beliau merupakan pimpinan Yayasan Popis Al-Amin Center dan sekaligus beliau ini sutradara juga guru ya. Sutradara film Rindu Baitullah. Benar guru ya? Takut salah saya disetrap guru dah. Baik, tanpa lama-lama lagi yang memang kita nanti sudah hadir, acara selanjutnya yakni ceramah agama atau hikmah haji yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh guru kita Bapak Kiai Haji Nur Anwar Amin MA. Pada beliau ilaihi falyatafaddal masykura ma'jur. Sallu ala Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat ini Pak ya. Biar semangat Pak, biar bisa cepat pergi ya Pak Haji. Pengen nggak? Pengen banget apa pengen aja? Duit punya? Alhamdulillah. Yang penting hadir dulu ya, mudah-mudahan ya. Sekali lagi ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faradal hajja wal umrata lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil mukarramin, para guru-guru, para orang tua, para sesepuh, wabil khusus yang sangat kita hormati dan kita doakan, tamu Allah dan tamu Rasulullah, yaitu Bapak Haji Abdul Hakim dan Ibu Hajjah Neneng Komariah, yang tahun ini alhamdulillah dapat undangan Allah. Kita doakan Pak ya, kedua tamu Allah ini Allah kasih panjang umur, sehat yang sempurna, rezekinya ada, kemudian lancar keberangkatan sampai pelaksanaan sampai pulang dengan keadaan sehat walafiat. Dan tentunya yang paling penting pulang bawa haji mabrur ya, kita doakan. Kemudian yang sama-sama kita muliakan orang tua kita dan guru kita, yaitu Al-Mahbub Bapak Kiai Haji Sarwani SPDI.
Kita doakan juga beliau Allah kasih panjang umur, sehat walafiat. Yang juga sama-sama kita hormati yaitu guru kita Mukarram Bapak Ustadz Haji Jayani MMPD. Guru kita Mukarram Bapak Ustadz Haji Madinah. Guru kita Mukarram Bapak Ustadz Haji Marhusin SPDI. Dan guru kita Mukarram Bapak Ustadz Dr. Andes Haji Basuni MSI. Guru kita Mukarram Bapak Husni Mubarak MM. Bapak Ustadz Eri Syari. Bapak Ustadz Haji Damanhuri. Bapak Ustadz Nurul Anwar SPDI. Nah, nggak ada yang kelewat Pak ya. Kita doakan Pak, guru-guru kita semuanya Allah kasih panjang umur, sehat, berkah dunia dan akhirat. Tak ketinggalan Ketua RW 07, RW 01, 2, 3. Berapa ini? Banyak, sampai 10. RT, ya RT. Ada semua ada RT-nya. Masya Allah, luar biasa. Tidak ketinggalan Ketua KBIH Alhamidiyah, yaitu anak saya ini Pak ya, 2, Ustadz Abdullah dan Ustadz Ramzi. Beliau dua-duanya adalah putra almarhum sahabat saya, dulu sama-sama di KBIH. Sekarang jatuhnya anak Pak ya, alhamdulillah. Para bapak hadirin sekalian, jamaah walimatus safar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, ketika Bapak Haji Abdul Hakim ke rumah, kata saya undang haul Pak. Gak taunya undang apa? Walimatus safar. Saya kata getap banget, getap ya. Pelunasan baru dimulai kemarin ya, hari Jumat. Pelunasan belum? Ya, enak katanya guru kalau udah ratib kayak diesel udah pecah, jonjon kesana udah tinggal nyiapin fisik. Ya, alhamdulillah Pak ya. Namanya orang doa mah Pak, kapan aja boleh orang doain ya. Para bapak hadirin sekalian, karena itu kepada 2 tamu Allah, yaitu Bapak Haji Abdul Hakim dan Ibu Hajah Neneng Komaria, saya pesan ini karena orang haji Pak perjalanannya panjang, umroh aja yang 10 hari dipesan Pak ya, apalagi haji yang sampai 40 hari. Ya, pesan saya ini mudah-mudahan bisa dipakai sepanjang perjalanan dari sebulan pergi, saat pelaksanaan sampai pulang, biar Pak Haji Abdul Hakim dan istri mendapat haji mabrur. Saya pesan Pak Haji Abdul Hakim 4 T, ingetin ya. Kalau nggak inget ntar direkam tuh di YouTube. Ya. T yang pertama, Pak Haji Abdul Hakim taqarrub ilallah, deketin Allah. Ya. Walaupun hari ini Pak udah melunasi, nggak ada jaminan bisa berangkat. Kalau kata Allah jangan, nggak berangkat. Ya, walaupun udah lunas. Maka agar bisa ngerasain berangkat, taqarrub ilallah. Jangan jauh-jauh sama Allah. Karena Pak Haji Abdul Hakim ini mau ke rumah Allah. Memang tahu udah mau namu sama tuan rumahnya, piorak baik kali ya. Nah, maksudnya tuan rumahnya nolak kan. Jangan diundang dia, jangan. Sama tuan rumah kagak perlu piorak dia piorak. Kenapa piorak? Ya. Jadi taqarrub ilallah, deketin diri kepada Allah.
Bagaimana cara dekat diri kepada Allah? Sholat 5 waktunya sempurna. Udah mau berangkat haji mah sholat 5 waktu, jangan sampai nggak ke masjid. Ini mah lagi ngurut ya. Lagi hakim terus saya kagak boleh pulang lagi nih ya. Ya, lagi ngurut Pak, anggap aja apa tuh? Ngurut yang uratnya kurang apa? Orang lempeng, kita lagi lempengin. Deketin sama masjid. Emang rumahnya nempel apa ya? Nih, keluar dari rumah baca doa. Allahumma ja'al fi qalbi nura. Itu doanya Pak Hakim dia. Keluar dari rumah tuh. Allahumma ja'al fi qalbi nura. Ya Allah, jadikan hati saya cahaya. Baik. Ada yang panjang. Kagak apa, kagak dibaca lagi bayar. Allahumma ja'al fi qalbi nura, ya Allah jadikan hati saya cahaya. Wa fi sam'i nura, jadikan telinga saya cahaya. Wa fi basari nura, jadikan mata saya cahaya. Wa fi yamini nura, jadikan sebelah kanan saya cahaya. Wa fi shimali nura, jadikan sebelah kiri saya cahaya. Wa fi amami nura, jadikan sebelah kanan saya, depan saya cahaya. Wa fi wara'i zahri nura, jadikan belakang saya cahaya. Wa fi fauqi nura, jadikan di atas saya cahaya. Wa fi tahti nura, jadikan di bawah saya cahaya. Waj'alni nura, jadikan saya cahaya. Wazidni nura, tambahkan ya Allah saya cahaya. Apal Hakim? Ya. Kagak jadi berangkat. Tuh sedang tadi kalau panjang agak apa lagi ya? Karena ingetin aja nih kalau lagi di jalan. Pertama buat hati, kedua telinga, mata, kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah. Tuh. Kenapa Pak? Sunnah orang ke masjid baca itu. Ya. Biar pahalanya banyak, 1 langkah dihitung 1 pahala. 1 langkah dihitung angkat derajat. 1 langkah dihitung menghapus dosa. Karena dosanya banyak, biar dosanya dihapus oleh Allah. Muter makin ke sono, muter pom bensin lalu balik ke masjid tuh. Nah, boleh Pak, bukan apa boleh. Sholat Jumat karena dekat banget nempel ya. Muter sono, muter sampai pom bensin balik lagi. Nah, diakin mau kemana? Sholat Jumat. Nah, depan rumahnya masjid. Nah, emang gua kalau sholat ke masjid itu juga. Cuma muter, gitu Pak. Biar dihitung apa tuh? Pahala. Ini mau dekat masjid, baru umumin, belum azan. Baru azan, belum apa? Khutbah. Baru khutbah, belum apa? Qomat. Tutup buku malaikat itu. Agak dapat pahala sholat Jumat. Karena sholatnya nunggu apa? Qomat. Ya, nanti besok di sono biasain di sini dulu. Ya, sekarang apa orang pada main HP dulu jamaah ya. Jadi sholatnya pada terbengkalai. Di asrama TikTokan, mau jalan TikTok, mau macam masjid bukannya Quran apa? TikTok, ya Pak. Besok pagi Hakim yang begitu buang. Kenapa? Biaya haji mahal. Udah mahal dibayar dengan mabrur. Biaya haji mahal, udah mahal diundang didoain orang sekampung. Masa doa orang sekampung kagak mabrur? Orang haji ninggalin rumah, ninggalin anak, ninggalin kerjaan, jauh dari mata kita. Nyampe di sono main TikTok mulu. Ya. Gak buang. Haji mahal. Ya. Tuh. Jadi taqarrub ilallah. Kalau udah sampai ke masjid, apa doanya Pak? Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Kamu baca nggak tuh kalau masuk masjid itu? Boleh ditulis di DKM, kemudian nanti Pak Haji Abdul Hakim pas masuk ke pintu 1 Madinah itu udah tertulis tuh. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Apa yang dicari orang masuk ke masjid?
Yang dicari rahmat Allah. Allahumma gfirli waftahli abwaba rahmatik. Itu yang kita minta coba ketika kita masuk masjid. Ya Allah, ampuni dosa saya. Ya Allah, bukain pintu-pintu rahmat buat saya. Yang diminta bukan satu pintu, pintu-pintu, Pak. Orang setiap masuk masjid pasti Allah kasih rahmat. Ya. Makanya diawali Allahumma gfirli waftahli abwaba. Orang masuk masjid aja, Pak, dosanya udah dihapus. Makanya malu rumah nempel sama masjid, bikin masjid lagi di rumahnya. Begitu nggak, Pak? Musola lagi di rumah, bikin musola. Emang rumahnya nempel sama masjid, Pak ya? Nggak dapat rahmat nggak? Orang ke masjid itu, Pak, langkahnya menghapus dosa, langkahnya ngangkat derajat, langkahnya pahala. Masuk masjid diampuni dosanya, dibukain pintu-pintu rahmatnya. Makanya Nabi ngajarin, kalau kita punya masalah nih, punya masalah berat banget, lagi galau. Kenal galau, Pak? Sama bini di rumahmu berantem. Bini rumahnya galak kok sama laki, Pak ya. Anak rumah susah berarti atur, kerjaannya rumahnya susah, nyari duit susah. Masuk sholat ke masjid, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukain saya pintu rahmatmu. Bukain pintu rahmat. Sujud, sholat tahiyat masjid, minta sama Allah. Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wal mamati. Itu doa itu, Pak, ketika kita habis tahiyat akhir. Ya Allah, jauhkan saya dari cobaan hidup dan cobaan mati. Minta sama Allah. Makanya kata Allah, kata Nabi dalam hadisnya, aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbih wa huwa sajid. Hambaku paling dekat denganku ketika dia sujud. Maka kata Nabi, fa'aksiru ad-du'a. Kalau lagi sujud banyakin doa. Kita punya masalah apa, Pak? Punya masalah apa dalam hidup kita? Punya masalah apa? Tuh, ketika sujud banyakin doa. Maka ada ulama mengatakan sujud terakhir ketika kita selesai baca tasbih subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, suruh baca apa? Allahumma rzuqni mahraja 11 kali. Ya Allah, berikan saya jalan keluar, berikan saya rezeki jalan keluar. Karena orang hidup itu, Pak, semua punya masalah. Punya nggak masalah? Ketika kita sujud, Allahumma rzuqni makhraja, ya Allah, berikan saya jalan keluar. Punya masalah, lari ke masjid. Punya masalah, lari ke masjid. Ini orang sama masjid jauh. Jadinya masalahnya apa? Ngumpuk lagi, yang satu belum tuntas sudah datang masalah baru. Begitu nggak, Pak ya? Kalau masjid dekat, tiap hari ke masjid, maka orang itu nggak ada punya masalah. Allah kasih jalan keluar. Besok begitu Fajrul Hakimiyah di sono. Kalau hotelnya jauh, ya bayarnya nggak apa-apa. Iya. Jangan begini yang dekat aja gua nggak datang, apalagi jauh kata begitu lagi ya. Jangan. Jauh nggak apa-apa. Satu langkah itu punya nilai. Ya. Nanti Fajrul Hakim kalau jauh, ya sambil naik bus, sambil jalan, mulutnya sambil apa? Kalau di Mekah amalannya tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tuh baca sebanyak-banyak. Kenapa? Karena kata Nabi, ahabbul kalam ilallah arba'un. Ucapan yang paling Allah suka 4. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Baca aja udah, nggak usah dapat apa kira-kira kalau saya baca itu. Ntar Allah kasih keutamaan. Ya, baik yang berangkat, baik kita, Pak. Kita di rumah emang pengen banget pergi haji, pergi umrah, tuh amalin tasbih. Setiap hari apa 100 kali, 1000 kali baca aja.
Subhanallah. Wala ilaha. Ayo semangat. Allahu Akbar. Wala haula illa billah. Satu kali lagi. Subhanallah. Ilaha illallah. Wala haula. Ayo sekali lagi biar ganjil. Subhanallah. Wala ilaha illallah. Allahu Akbar. Wala haula. Sampai Bapak Abdul Hakim ketemu Ka'bah. Ya. Nanti kalau sudah ketemu Ka'bah, kata Nabi, sunnah 2 yang dibaca. Saya tanya bapak-bapak nih, ini kan Ka'bah Pak ya. Kalau kita nyampe, muter doang 7 kali, nggak ada satupun yang dibaca. Nggak ada satupun doa kayak zikir kagak. Kira-kira tawafnya sah nggak tuh Pak? Ini Ka'bah nyampe, muter 7 kali, nggak ada satupun doa yang dibaca. Muter doang dia, muter doang. Pak Abdul Hakim nyampe Mekah, yang di Ka'bah muter doang, nggak ada baca apa enggak. Sah nggak tuh tawafnya? Sah nggak Pak? Sah. Kenapa sah Pak? Orang tawaf yang dihitung puterannya, bukan bacaannya. Bacaannya sunnah. Maka bapak-bapak kalau mau pergi haji, pergi umrah, nggak bisa baca Arab, nggak bisa baca doa, jangan takut. Karena orang tawaf itu yang dihitung adalah puterannya. Makanya Pak Abdul Hakim besok muter 7 kali. Jangan dikurangin, jangan dilebihin. Kata Abdul Hakim, ya Allah, saya emang dosa saya banyak. Kemarin biarin orang-orang 7, saya mah 8 dah. Nggak bisa. Nggak bisa, nggak boleh. Kayak sholat Johor tambahin berapa? 5 gitu ya. Nggak bisa, emang diatur 7. Baca itu, bacaannya sunnah. Pak Abdul Hakim baca kek, kagak baca kek, diem baik. 7 putaran, nggak ada yang dibaca pisan. Sah. Cuma kata orang sini, oh bohongan. Jauh-jauh sampai ke Ka'bah, dia manyun doang Pak ya. Maka supaya tidak melakukan amal yang lain, Pak, aktivitas yang lain, baca tuh sepanjang putaran. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tambahin doa lain boleh. Ya Pak ya. Jangan lagi tawaf dia kongkok. Jangan, hindari. Ya, kalau adet Pak ya, banyak orang jalan pelan-pelan gitu merayap. Ya kongkok berdua ya. Jangan, hindari. Kalau ada teman yang ngomong gitu. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Lah emang kita tujuannya pengen ketemu Ka'bah. Lah nyampe depan Ka'bah bukan dia baca zikir, dia apa? Kongkok. Apalagi main HP. Sama saya dilarang Pak. Saya udah pesan sama jamaah saya. Jangan sekali-kali nyampe depan Ka'bah lagi tawaf main HP. Mau telepon kek, mau video call kek, mau rekam kek, mau foto, jangan. Kenapa jangan Pak? Tuh Allah lagi ngeliatin. Lu udah diundang sampai ke rumahnya, sampai depan rumahnya, bukan memuji. Dia main HP. Gede gak tuh Pak? Gede. Jangan Pak Abdul Hakim, jangan. Emang kita pengen taqarrub ilallah, deketin Allah. Nanti kalau ada yang begitu biarin orang-orang, asal jangan kita. Makanya kenapa Pak?
Haji mabrur itu Pak, berat orang untuk meraih haji mabrur. Enggak semua orang haji itu dapat mabrur, enggak semua. Maka tugas inti Pak Haji Abdul Hakim, bagaimana saya dapat haji mabrur. Maka jangan dirusak ketika tawaf. Ya, kalau doa ini udah, doain orang tua, doain anak, terus doa apa aja Pak baca, semua baca itu doa yang kita bisa. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Mari dipejamkan mata, mari ingat anak. Rabbi habli minas salihin. Mari teteskan air mata. Ya Allah, berikan anak saya yang soleh-soleh. Ambil nangis gitu Pak. Ya, makanya dulu Guru Zahruddin ya, penggarutan. Kata dia Pak, kalau orang ketemu Ka'bah kagak nangis itu melebihi dari batu. Batu aja katanya keluar air, lalu agak keluar air bisa ketemu Ka'bah. Iya. Maka besok Abdul Hakim sampai muter, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, jadikan anak-anak saya yang soleh. Siapa sih Pak yang punya anak pengen enggak kayak soleh, pengen semua soleh Pak. Maka mumpung lagi di sana, banyakin doa. Apalagi doanya, Allah magfirli wali walidayya. Ya Allah, ampuni dosa saya ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua saya ya Allah. Berkat Pak Haji Abdul Hakim tawaf, orang tuanya dosanya diampuni oleh Allah. Jangan ditinggal doa itu. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Baca tuh, baca. Sambil dihayati, sambil dipejamkan mata. Ya Allah, ampuni dosa saya ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua saya ya Allah. Ampuni, Allah ampuni. Ya, nanti pulang haji bersih dosanya, seperti bayi yang baru dilahirkan. Kalau selama tawafnya benar. Ya, sekarang udah banyak orang main HP Pak, banyak, Masya Allah. Jangan ikutin begitu. Doa apa lagi? Rabbana atina fid dunya. Ini gepek Abdul Hakim. Ya Allah, berikan saya dunia baik, dunia saya bahagia, akhirat juga bahagia. Di akhirat saya jauh dari siksa api neraka. Itu terus gitu Pak, diserap gitu ingatan kita. Jadi tawafnya khusyuk. Ya, kalau kagak tuh liatin Ka'bah. Orang tawaf lihat Ka'bah dapat 20 rahmat. Mandangin Ka'bahnya aja Pak, udah dapat 20 rahmat. Iya. Kalau kita pengen dapat rahmat Allah, tuh masuk masjid dapat rahmat Allah. Masuk Masjidil Haram dapat 120 rahmat. 60 rahmat Allah kasih untuk orang yang sholat, untuk orang yang tawaf. 40 rahmat Allah kasih untuk orang yang sholat. 20 rahmat Allah kasih untuk orang yang liatin Ka'bah. Setiap hari Abdul Hakim dapat 120 rahmat. Masya Allah Pak. Iya, luar biasa kita. Makanya masuk langsung baca doa, Allahumma gfirli waftahli abwaab rahmat. Tawaf dapat 60 rahmat. Habis tawaf sholat dapat 40 rahmat. Habis sholat liatin Ka'bah, kita liatin ya Allah. Kalau di pengarengan Ka'bah sholat nggak kelihatan. Ini depan mata. Oh liatin dapat 20 rahmat tiap hari. Maka pesan saya besok di sono, jangan ampe sholatnya tidak berjamaah. Jangan ampe kayak usahain. Kalau nggak bisa ke Masjidil Haram, masjid yang di samping hotel kita. Hotelnya jauh kayak kalau haji. Ada masjid samping hotel kita, di situ sholat berjamaah. Ya, pahalanya apa? Sama 100.000 kali lipat, sama-sama tanah haram. Itu Pak, sama-sama tanah haram. Pahalanya sama. Ya, cuman dia punya fadilah lain. Kalau dia ke masjid, ibarat orang sholat, sopnya sop paling depan. Kayak kita sholat id kan Pak ya, kok belakang tuh. Kalau yang depan sama belakang lain, tapi tetap dapat pahala berjamaah. Makanya nanti di sana itu deketin Allah tuh. Punya kesulitan
kesulitan ini, kesulitan itu, udah nggak usah ribut, lapor sama Allah, nggak usah ribut. Orang kalau haji berantem mulu Pak, jauh sama mabrur. Makanya ayatnya langsung dari Allah. Fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Tuh. Itu pesanan dari Allah. Nanti Fajrul Hakim wala rafas, jangan berbuat maksiat. Jangan berbuat dosa, jangan nyolong, jangan sombong. Jangan bercumbu. Jangan sampai berbuat hubungan intim lagi sedang berihram. Jangan. Ya bini rumah cakep banget ya. Ya udah lama tidurnya misah kayak laki sama perempuan. Dia nyari keratak ketek ya. Apa baik dicari, kagak di kamar mandi, kagak di dapur, kagak di tempat jemuran di atas Pak. Ya lagi ihram begitu Pak, begitu hindari. Fajrul Hakim itu hajinya batal. Yang kedua suruh ganti kodok tahun depan. Emang bisa haji tahun depan lagi? Kagak bisa. Bayar 1 ekor ontak. Urusan 5 menit, berhubungan 5 menit Pak ya. Haji kita jadi apa tuh? Rusak. Suruh kodok, suruh bayar lagi. Kalau dia baru mulain Pak, udah begitu, suruh habisin orang kayanya. Beda dengan sholat. Ini sholat Bapak kan baru 1 rakaat, tentu katakan itu batal Pak ya. Keluar nggak tuh dari sholat? Keluar, wudhu dulu, balik lagi ngulangin. Bisa. Haji nggak bisa Pak. Kalau udah batal di depan, dia harus selesaikan sampai habis. Tapi tetap suruh ulangi lagi tahun depan. Beda dengan sholat. Ya. Makanya rambu-rambu kayak gitu jangan sampai dikerjain. Itu pesannya dari Allah. Wala rafasa wala fusuqa wala jidal. Jangan berantem, jangan. Saya sering betul Pak, kalau haji itu misain laki bini berantem agak habis-habisnya, ya kan? Apalagi kadang-kadang dikompor-komporin. Bininya sakit, kata bininya, udah Pak, kamu aja sama kita yang umroh, tuh rombongan bawa sama Ustaz Abdullah. Pas banget lagi sa'i, ada jamaah janda, gak ada lakinya, pergi haji ikut bareng. Pelat-pelatnya digandeng, bisa begitu Pak ya. Kata yang belakang, lu di rumah baik, di hotel baik, no laki lu tahu nggak? Lagi ngiringin toa sama janda. Itu dikompor-komporin sama yang lain. Iya. Nyampe di hotel Pak, bukan ditanjain. Pak, mau kopi atau teh nasi goreng, seblok itu Pak sama sayur sop. Benar itu Pak. Saya ngerasain itu. Muaranya minta ampun. Hari ini juga Pak, saya cerain. Ngapain? Bapak ngajak saya kemari pergi haji. Nyampe di sini Bapak, tuannya emang janda. Gitu Pak. Ya. Ada orang gesek ya 40 hari Pak ya. Jandanya emang gitu dah. Ganjen bin genit. Ya kan? Haji Hakim, ya Allah saya kagak bisa kesana, tolongin pembentaran ya. Wah dulu dah. Bibirnya merah, pantatnya gede. Nah, jangan, itu namanya rafas. Jangan sampai berantem, jaga. Haji mahal, haji jauh, antrinya panjang. Siapa yang rusak? Kita juga yang rusak. Ya. Para bapak hari sekalian tuh, yang pertama tuh. Ini saya tadi berapa biji poinnya? Ini yang pertama udah lama, yang gini. Ini masih terus ini. Tolong leher saya sakit banget kalau leher saya. Tiap hari gini nih ngomongnya. Jadi kemarin baru pulang umroh, malam Jumat saya. Perginya sih sehat, udah sehat pulangnya. Duduk kursinya 3 nih, gini di pojokan istri saya, di tengah saya, di sampingnya orang Nigeria. Bangkis kata saya tularan bisa pulang tularan. Aduh hidung mampet, leher sakit, serak begini ya. Tapi emang tetap harus jalan. Besok pagi masih 3 Pak, besok pagi. Ya, ini udah 1 aja ya Pak. Ya, jadi pesan saya taqarrub ilallah. Yang kedua, dah singkat ya. Pak Haji Abdul Hakim. Yang kedua, taqarrub ilan nabi. Deketin Nabi. Ya.
Udah nyampe di kampung Nabi, sering-sering ziarah ke rumahnya. Kalau males Pak, namanya songong. Songong kayak Pak ya? Ini begini kayak guru Sarwani, mamanya anaknya ada tinggal di Jakarta. Dia ada temennya di situ tuh di pom bensin. Udah nyampe sini kagak mau main ke rumahnya. Bapaknya denger tuh, anakku tadi kita main di sana. Nah dia kagak datang ke rumah. Kesel itu orang tua. Songong, itu anak songong gitu. Ya. Jadi kalau Pak Jola Hakim udah nyampe di Madinah, walaupun hotelnya jauh, tiap hari datang ke rumah Nabi. Mana rumah Nabi? Oh lihat, satu-satunya kubah di Masjidin Nabawi yang berwarna hijau cuma satu. Oh cuma satu. Nanti nyampe sono Pak Jola Hakim cari kubah yang hijau. Atu-atunya. Di bawah kubah hijau itu ada makam Nabi, ada makam Abu Bakar, ada makam Umar bin Khattab. Dari jauh, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya Safwatullah. Begitu Pak. Sampaikan salam. Dijamin oleh Nabi, man zara qabri wajabat lahu syafaati. Siapa orang yang telah datang menziarahiku, kata Nabi, wajib bagiku memberikan syafaat kepada orang itu. Tuh, raih syafaat Nabi sebanyak-banyaknya. Laki-laki mah gampang Pak, nggak pakai dari jauh masuk aja sampai depan kubur Nabi gampang. Kalau perempuan tuh susah Pak. Kalau laki mah gampang, tiap hari, tiap habis sholat, mau johor kek, mau asar kek, mau maghrib kek, pokoknya sehari jangan sampai kalau datang berziarah ke rumah Nabi. Itu rumah Nabi, itu kuburan Nabi Pak. Jadi Nabi itu dikuburkan persis di bawah tempat tidurnya. Rumah Nabi berdampingan dengan Masjid Nabawi. Deketin Nabi itu, deketin Nabi. Maka pesan dulu Abu Yahya, guru kita pakai Jum'anul apa? Kalau lo pengen gampang ke Raudhah katanya ya, amalannya apa? Sholawat, banyakin sholawat. Sholawat biar bisa ketemu Nabi. Maka amalan selama di mana? Madinah banyak-banyak Pak Haji Abdul Hakim sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad sehari 1000. Kalau perlu 10.000. Iya. Kenapa Pak? Siapa yang paling banyak bersolawat kepadaku karena akrabahu minni manzilatan. Dialah orang yang paling dekat kedudukannya denganku di hari kiamat. Nanti Pak Abdul Hakim tuh dekatnya sama dengan Guru Sarwani sama Nabi karena sering bersolawat. Udah nyampe di rumahnya, udah nyampe di kampungnya, banyakin solawat. Solawat apa aja boleh. Solawat yang ringan, Allahumma sholli ala Muhammad boleh. Solawat busra boleh. Solawat nariyah boleh. Salat Ibrahimiyah boleh, pokoknya sholat apa aja boleh. Kalau pengen dekat dengan Nabi, banyak-banyak apa tuh? Sholat. Termasuk kita kan nih Pak, yang jauh banget sama rumah Nabi. Tapi pengen banget ketemu sama Nabi. Maka banyak-banyak apa tuh? Sholat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi Pak. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashshiruna biha wa ahli
لنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطالبتنا من يومنا هذا إلى banyakin Pak, terutama bulan ini, bulan Sya'ban. Ya, kita emang kagak bisa pergi haji, Bapak belum bisa pergi umroh, Bapak belum bisa ketemu Nabi, belum. Tapi biar deket sama Nabi, biar Nabi kenal sama kita, biar kita dapat syafaatnya Nabi di bulan Sya'ban, amalin sholawat. Tiap hari 100 Pak, tiap hari. Kalau lagi lengang 1000. Gak apa-apa. Bapak punya kesulitan apa? Sholawat aja, sholawat imlek. Ya. Sholawat itu Pak, kagak mesti resmi, nggak mesti. Sholawat sambil duduk boleh, tidak punya wudhu boleh, sambil jalan dari rumah ke tempat tujuan boleh, sambil macul boleh, sambil dagang boleh, sambil gosok merisnya nyuci boleh, asal jangan dari WC. Di dalam WC lagi gerak. Sholawat gue disuruh katanya burung gitu ya. Jadi sholawat itu Pak, kapan aja, di mana aja, lagi ngapain aja, sholawat. Pegang tasbih tuh yang berangka. Ini kira-kira hari ini gue udah 1000 apa belum? Habis sholat 100, udah 500 Pak. Bentaran banget. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Kalau yang lain lupa, mau tidur mau tidur. Mau tidur, nemenin mata kita pulas kayak. Salam. Allah, saya belum bisa datang ke rumah Nabi, tapi saya pengen ya Allah Nabi kenal sama saya. Datang tadi Pak, mimpi datang. Ya, maka insya Allah Pak ya, kalau sering disebut itu Nabi Pak, yang luar biasa Pak. Lah orang Badalin kemarin ada jamaah saya tuh muakafin Quran. Kata dia, guru ini katanya buat laki saya almarhum, wakafin Quran Pak. Besok kalau wakaf Pak, nih bilang sama Ustaz Abdullah, jangan beli sembarangan tempat. Kalau dia Qurannya tidak original Pak, wakaf Bapak masuk ke masjid, di situ di sweeping sama merbotnya, dikeluar-keluarin tuh, masukin ke kardus. Tapi yang original tetap ada di rak Masjidil Haram. Maka beli yang original. Dari mana? Oh, Ustaz Abdullah bilang, dikasih aja duitnya udah. Jangan bawa Quran dari sini, jangan. Orang bakalan ada di Masjidil Haram tuh, gak bakalan ada. Pokoknya tiap hari tuh Bang rak Quran di sweeping sama petugas masjid. Ya, kemarin tuh jamaah saya wakaf Quran. Gak taunya hari ini diwakafin, malam lakinya datang Pak. Bukan datang doang Pak, sampai berhubungan intim. Anak itu bininya. Bininya pagi-pagi apa mandi. Padahal meninggal udah lama. Pagi-pagi nangis. Orang samar sama istri saya. Saja ya Allah, saya dosa kali sama laki saya. Emang apa sih Bu? Gitu. Karena rasanya stroke udah lama. Ya, dipakai nggak bisa. Cuma bisa nangis doang. Kalau orang stroke begitu Pak ya. Lempok deh. Gak bisa dipakai, tapi pengen ada, tapi kagak bisa pakai. Orang kagak berdiri Pak ya. Gitu. Jadi cuma nangis doang Pak. Dia datang itu Pak malam, ya kan? Tuh besok di sana Pak Abdul Hakim ya. Umrohnya kan nanti ada program umroh berulang kali. Umroh yang buat si A, umroh yang buat si B, umroh yang buat si C. Nih pesan dari Abu ya. Pesan dari Abu ya. Dari sekian paket umroh yang disediakan, berapa Ustaz Abdullah umrohnya? Berapa kali umroh paketnya? 34 ya. Bukan 34, 3 atau 4 Pak ya. 4 kali umroh. Kalau bisa nanti Pak Hakim 1 umroh untuk Rasulullah niati. Nabi, begitu pesan Buya. Buya dulu kalau berangkat saya begitu ya. Kalau perlu tuh lu hajiin atas Nabi lo, haji, niatin badal haji buat Nabi. Bukan Nabi butuh kita, tapi kita yang butuh Nabi. Nanti kalau kita hadiahin umroh untuk Nabi, Nabi kenal sama kita.
Kalau Nabi kenal sama kita, kita susah di yaumil kiamah, di padang mahsyar, dicari sama Nabi. Ini umat saya yang sering bersolawat. Ini umat saya yang pernah umrohin saya. Cari Fadlul Hakim di padang mahsyar oleh Nabi. Maka amalannya buat kita nih ya, yang tidak haji, banyak-banyak apa tuh? Salawat. Jangan jauh sama Nabi. Taqarrub ilan Nabi, deketin Nabi. Kalau dekat sama Nabi mah aman. Gak ada yang susah, gak ada. Coba dah Bapak amalin tuh salawat. Apa yang Bapak hidup merasa susah apa? Apa yang harus susah? Kan orang hidup itu kan susahnya beda-beda. Ada yang susahnya nyari duit, ada yang susahnya ini, rumah tangganya berantakan, tiap hari berantem bayar sama bini ya. Tuh sholawatin banyak. Sholawat banyak. Nanti Bapak akan mendapatkan hasilnya. Ya, jangan bosan-bosan. Kalau saya ceritain tentang betapa Nabi itu datang ke liang kubur dengan sholawat, jadi panjang lagi kan. Terlalu ada rantip lagi ya. Nomor 2, 3. Ya, T yang ketiga. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ini kan Fadlul Hakim muda Pak ya. Ya. Jadi niatin Fadlul Hakim dari rumah nih, bukan hanya saya haji buat diri saya doang, bukan. Tapi saya wakafkan tenaga muda saya untuk membantu orang yang tidak mampu. Tuh, niatin gitu. Nek, ya Allah nih sini nek, kopernya nek, saya megang nek, udah nek, tenang sini saya megang. Itu Fadlul Hakim. Kan ada jamaah begini, wah udah bayar, sabar dulu. Itu mau kerjaan dia, nenek susah, nenek sengsara, mau kerjaan gua tuh mah. Karena uang tuh, sifat begitu tuh jauh-jauh. Emang bener, Fadlul Hakim udah bayar sama Abdullah, emang bener. Tapi ada yang namanya ihsan kita kepada manusia dengan manusia. Yang namanya berbuat baik, Bapak, nggak ada yang rugi. Allah lihat. Ya, dulu pesan Tepang Nur Ali apa? Ini pesan para Nur Ali ya. Kalau lu pengen sehat haji pengen sehat, lu sering-sering nolongin yang sakit. Besok Fadlul Hakim kalau ada jamaah yang sakit, udah serah dulu urusan saya bantuin. Wah, kalau nggak dicepolin masalah dulu. Ya, udah begitu aja. Saya ngerasain Pak, kalau kita bawa jamaah 100 orang, 200 orang, itu yang sakit Pak, saya prioritaskan. Tiap hari saya keliling ke kamar, nanya-nanya yang sakit. Mak, Nek, minum vitaminnya, nih makan dulu ya makan. Gitu. Bawa ke rumah sakit kita yang paling depan. Bukan karena pembimbing, bukan Pak, tapi karena ihsan kita sebagai manusia. Ada pesan Nur Ali, kalau lu pengen sehat, lihat ada orang sakit, lu bantu. Sehat, maka jangan kadang-kadang heran. Senang itu makan apa sih vitaminnya ya obatnya. Perasaan haji itu gak ada sakitnya. Nah itu pesan itu tuh yang saya jalani. Tiap hari saya keliling mana yang sakit. Kalau kita udah umroh nih ya, udah pakai ihram, udah berangkat umroh, ada depan kamar kita lagi sakit, tinggalin tuh umroh, urusin yang haji, urusin yang sakit. Sehat. Jangan duitnya bol kuning, butut gasir. Tenaganya bol kuning, butut gasir. Mulutnya rewel, komplain mulut, jangan. Ya, orang haji mah semuanya famay ya'mal misqala dzarratin khairan yara. Sekecil apapun kebaikan itu pasti Allah lihat. Allah lihat. Maka ta'awun. Nih, besok ambil nasi bok. Kan setiap hari Pak dapat nasi bok. Ya, satu karom itu 40 nasi bok, 40 air, 40 buah. Ya, udah Ustaz Abdullah tugas saya setiap ngambil pagi hari namanya. Udah tuh, satu bok kalau satu pahala Pak, dikali 40 pahala, dikali 40 hari, dikali 100.000 kali lipat. Kan itu masih hal, pahalanya 100.000 kali lipat. Wah, segini lah kalau haji itu pahalanya. Ya. Makanya orang haji akhlaknya ta'awanu. Tolong. Pasti sehat Fadlul Hakim, saya yakin. Karena saya udah alami Pak ya. Sering-sering nolong orang, bantu orang. Jangan sebaliknya.
jamaah jadi provokator. Bolong emplos-emplosin kayak. Jangan. Itu namanya ta'awanu alal ismi wal udwan. Saling tolong menolong tentang apa? Dosa dan permusuhan kayak. Jangan. Pokoknya yang baik-baik aja. Kalau nanti Ustaz Abdullah KB hanya ada kekurangan manusia. Oh, udah begitu aja Pak. Manusia. Nggak ada yang sempurna. Nggak ada. Orang pergi haji, pergi umrah tuh Pak, kita nggak tahu ditakdirkan di depan oleh Allah tuh apa, nggak tahu. Saya nih Pak, kalau bawa orang banyak dikit nggak pernah ada di otak saya itu meremehkan. Ah, ini mah berangkat cuma ada 20 orang kecil dah. Biasa kita bawa 200 orang. Nggak bisa dijamin Pak, yang 20 orang itu lebih berat masalahnya dibanding yang 200 orang. Coba dah. Kalau kita meremehkan, maka saya nggak pernah meremehkan. 20 orang ya serius, 100 orang juga serius. Karena kalau kita remehkan Pak, yang 20 orang lebih berat. Baru nyampe di Mekah, dia stroke. 20 orang memang, anterin kita ke rumah sakit. Baru nyampe, gulanya meledak. Ya Pak ya, ada orang, anak gulanya udah high, di atas 600 Pak. Meledak deh kakinya Pak. Nanah sama darah keluar. Masuk rumah sakit. Karena rumah sakitnya gratis. Ya kan? Dan tempo hari saya begitu, umroh. Enggak pulang, kita tinggal Pak. Udah masuk rumah sakit Pak, nggak bisa dilongok, nggak bisa ditungguin, nggak bisa. Jadi jangan marah kalau ada jamaah masuk rumah sakit, ketua KBH-nya kagak ngelongok. Enak kagak boleh. Paling sekilas doang. Ya, makanya usaha jangan sampai apa? Sakit. Apalagi masuk rumah sakit. Nah, udah jauh kan? Supaya tidak sakit, bener tuh pesannya pakai Nur Ali. Sering-sering lu nolong bantuin orang yang apa? Sakit. Ya. Oh, yang keempat. Yang keempat nih. Apa? Taqarrub ila asdiqais salihah. Bertemannya Fadil Hakim sama teman yang baik-baik. Teman itu pengaruhnya besar. Besar. Kalau temannya grajis ke masjid, ngikut. Oh dah. Ya kan? Kalau temannya ngerokok dulu, nyari dia lapak-lapak rokok di mana dia. Nanti dia punya komunitas nih. Ya, di anak tangga, gelar tikar, belako, kopi, barang-barang tuh. Rokok aja. Nah, kalau emang rokok di sini, bismillah, niatin, berhenti dulu dah. Jangan gara-gara rokok ini Pak berantem sama bini. Orang duitnya dipegang sama bini. Jadi kalau ngerokok, mah beli rokok Pak, sekalian dikasih nih Bapak lo. Kan rokoknya di sana 100.000 siapa? Sebungkus ya. Dikasih, sekalian bisa lagi. Nih rokok minta rokok ya, kasih 3 kali. Pak, rokok mulu sih katanya. Begitu tuh kita. Ngomel nggak ke bini gue? Ngomel, ganti dikasih bini gue gitu ya. Ada dulu jamaah sekamar sama saya Pak, karena ngerokok tiap hari minta dikasih. Pas udah lama-lama 2 minggu begini nggak minta dia. Seneng, saya ngasih pun apa katanya? 1.000, ngasih pun Pak. Gue 1.000, nyampe di Madinah 3,5 juta. 3,5 juta rokok dong tuh Pak. Pas udah lama ada apa di Madinah, nih bayar utang tuh masa belum. Kenapa? Rokok. Berapa? 3,5 juta. Itu siap dia. Habis katanya, kalau minta sekali 2 mili, mendingan minta sekaligus 2 mili sekali katanya. Gitu katanya. Ya, minta sekaligus, mau mili apa? Sekali doang. Makanya besok Pak Hakim duit yang masih bini semua. Jadi ribet jadinya. Ya. Emang ada jatahnya masing-masing ya. Bini pegang ada jatahnya. Kita ada jatahnya, laki mau pengen beli apa, pengen makan apa, makan enak, nyari bini ya. Bini sholatnya misa, laki sama perempuan misa, bini sama rombongannya, kita jagung nungguin bini pulang dari masjid. Lapar, gak tuh laki ya. Nah, jangan sampai begitu tuh. Akhirnya apa? Merenggut lakinya. Terus aja nih, lama sholat di masjid, biar lama sholat katanya. Biar laki berpaparan ada di sini, gitu Pak. Berantem ujung-ujungnya. Nah yang kayak gitu diantisipasi. Maka pesan Imam Hasan Al-Basri apa? Istaksiru minal asdiqais salihah. Perbanyaklah kamu berteman sama orang baik. Karena orang baik itu akan memberikan syafaat.
Orang baik kan nih, lagi tidur. Laki-laki bangun yuk bangun kita ke masjid bareng-bareng. Nah, coba kalau kagak baik lah masing-masing ya lagi tidur, jalan aja coba. Nah, begitu Pak. Nah, cari teman yang baik-baik. Ya, sehingga pengaruhnya besar buat kemakmuran kita. Oleh karena itu mari sama-sama bapak-bapak sekalian beberapa menit ini ya. Kita baca Fatihah khusus untuk Pak Haji Abdul Hakim dan Ibu Hajah Neneng Komariah. Biar Allah kasih panjang umur sampai ke tanah suci Mekah dan Madinah, dan di Allah kasih hajinya mabrur. Kita semua yang hadir Allah beri kesempatan tahun-tahun yang akan datang. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah yang kedua, para bapak hadirin sekalian, saya mohon bacaan Fatihah. Alhamdulillah Pak, hari Kamis kemarin yayasan saya Wafiz Alami Center KBIHU-nya sudah dapat izin operasional, sudah resmi dapat izin. Satu-satunya yang izinnya diberikan cuma KBH saya se-Kabupaten Bekasi. Hari Kamis kemarin saya masih di Jeddah, saya sudah ditelepon sudah hadir mendapatkan SK izin operasional KBH di Asrama Haji Indramayu. Saya nggak bisa hadir karena masih di Jeddah waktu itu, ya kan? Dan alhamdulillah ada 17 KBH se-Provinsi Jawa Barat yang diberikan izin operasional. Setiap kota dan kabupaten cuma satu. Kabupaten Bekasi cuma Wafiz Alami Center. Mohon doanya supaya KBH saya yang baru ini tahun ini alhamdulillah sudah bisa memberangkatkan haji perdana ya tahun ini 2025. Namun nanti bisa gabung nih sama Ustaz Abdullah ya. Dulu Pak At-Taqwa waktu belum ada izin gabungnya sama beliau, masih almarhum ayahnya. Nah, maka itu saya sekitar 8 tahun KBH At-Taqwa tidak berizin. Kalau haji berangkatnya sama beliau karena beliau sudah ada izinnya. 2006 saya dapat SK jadi sekjen KBH At-Taqwa. 2014 baru dapat izin. Ya, baru mandiri. Kalau di saya kemarin alhamdulillah Pak, prosesnya cuma 2 minggu. Benar-benar 2 minggu. Hari Kamis divisitasi oleh Kementerian Kabupaten Bekasi. Rapi semua diajukan ke provinsi. Kamis depannya visitasi dari provinsi Jawa Barat. Dan Kamis kemarin keluar izinnya. Banyak teman-teman KBH yang lain yang udah tahunan udah dapat izin. Maka saya mohon bacaan Fatihah supaya KBH Wafiz Alami Center ini menjadi KBH yang bermanfaat, bisa menuntun jamaah kita, saudara-saudara kita meraih haji mabrur, kemudian berikan kekuatan, kesabaran, ya Allah, insya Allah yang terbaik buat jamaah. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, Bapak-bapak sekalian. Pak Haji Abdul Hakim 4T. 4T ingetin ya tuh. Nanti kalau orang lupa, cek aja di YouTube-nya. Cek YouTube nama saya Nur Anwar Amin. Beres dah. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan, semoga apa yang buruk kita sampaikan tadi senantiasa bermanfaat buat kita semuanya. Yang ingin melaksanakan haji juga kita yang hadir, semoga menjadi pelajaran untuk sama-sama kita mempersiapkan diri untuk ke Baitullah Makkah Mukarramah. Hadirin jamaah walimatus safar rahimakumullah.